Miranda Kerr misalnya mengaku pernah melakukan facial lintah. Lintah-lintah yang pernah merawat wajah Miranda kini jadi hewan piaraannya di rumah. Lintah-lintah tersebut disimpan di kolam ikan koi miliknya. Lintah yang sudah dipakai tidak boleh digunakan lagi. Jadi pilihannya adalah dibawa pulang atau dibunuh. Selama proses facial, lintah lapar akan menyedot tubuh untuk menghisap darah sampai kenyang. Selanjutnya dokter akan mengeluarkan darah segar yang telah mereka konsumsi untuk kemudian dioleskan langsung ke wajah. Terapi lintah untuk kecantikan dipercaya dapat meningkatkan keseluruhan penampilan wajah dengan mengencangkan, melenturkan, bercahaya, dan melembutkan kulit. Nah, bagi seorang muslim tentunya teknik kecantikan semacam ini menimbulkan tanya. Apakah terapi semacam ini dibenarkan dalam syariat agama? Perlu difahami, pertama, penyedotan darah kotor atau darah tak berguna adalah sama persis dengan bekam atau hijamah, yang hukumnya sudah pasti boleh, karena Nabi sendiri pernah melakukannya. Bahkan menurut kesaksian orang yang bergelut langsung di bidang itu, lebih efektif daripada bekam menggunakan kap, karena daya sedotnya lebih kuat. Adapun yang kedua, sepertinya tidak ada larangan untuk bersentuhan dengan najis, asal sebelum sholat atau amalan lain yang mensyaratkan kesucian harus dicuci bersih hingga tidak tersisa sedikit pun. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, ada info yang beredar dari ceramah atau dari media sosial bahwa jin atau setan itu memiliki nama-nama dan tugas-tugas seperti malaikat, tapi tugasnya semuanya menyesatkan manusia. Apakah memang demikian? Syekh Nawawi mengungkapkan sebagian ulama menyatakan bahwa iblis itu memiliki 9 anak dengan tupoksi khusus yang berbeda-beda. Ke-9 putra iblis itu adalah Khanzab, bertugas menggoda orang sholat. Walhan, bertugas menggoda orang berwudu atau bersuci. Zallanbur, bertugas menyebarkan segala bentuk keburukan dan kemaksiatan di pasar-pasar seperti penipuan, mengurangi timbangan, menipu pembeli, dan semacamnya. A'war, bertugas menggoda manusia supaya terjerumus kepada prostitusi. Wasnan, bertugas menggoda orang supaya mudah tidur dari kebaikan seperti tahajud dan supaya cepat mudah bangun jika ada kemaksiatan. Tibr, bertugas menggoda manusia supaya sulit menerima setiap musibah. Dasim, bertugas masuk ke dalam setiap rumah yang tidak diucapkan bismillah, ta'awuz, dan semacamnya. Juga makanan yang tidak dibacakan bismillah, pakaian yang dipakai tanpa bismillah, dan menggoda suami istri untuk selalu cekcok. Matun, bertugas menyebar berita bohong alias hoax. Dalam Al-Quran memang ada ayat yang menyatakan bahwa iblis memiliki keturunan, seperti firman Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Namun, apakah itu terjadi melalui istri atau dengan cara bertelur, masing-masing pernah diceritakan. Tetapi tidak ada keterangan tegas dari Al-Quran atau hadis Nabi, kecuali sabda Nabi SAW. Jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan menjadi orang terakhir yang keluar darinya. Pasar adalah tempat setan bertelur dan mengerami telurnya. Hadis riwayat Al-Barqani. Hadis ini digunakan untuk mendukung pendapat orang yang meyakini bahwa setan berkembang biak dengan cara bertelur. Sedangkan siapa nama istrinya, kita tidak menemukan satu keterangan pun dari wahyu. Saat menjelaskan surat Al-Kahfi ayat 50, Syekh Amin Asy-Syanqiti mengungkapkan, kata dan keturunannya yang terkandung dalam ayat ini menunjukkan bahwa setan atau jin mempunyai keturunan. Hanya saja dengan cara apa keturunannya itu terwujud, apakah melalui perkawinan atau dengan cara lain,
Juga tidak ada dalil yang menyatakannya secara tegas, sehingga para ulama banyak berbeda pendapat. Asy-Sya'bi pernah ditanya oleh seseorang, apakah iblis memiliki istri? Dia menjawab, saya tak diundang saat dia kawin. Namun dia segera mengingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku? Kemudian menyimpulkan bahwa keturunan tak mungkin terwujud tanpa istri. Maka dia pun mengatakan, ya, dia punya istri. Lebih jauh, Mujahid menjelaskan bagaimana proses terwujudnya keturunan jin, yaitu dengan cara menyetubuhi dirinya sendiri hingga bertelur sebanyak 5 butir, dan itulah asal mula anak turunannya. Namun pendapat ini tidak bisa dipegang karena tidak didukung oleh satu dalil pun dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Memang benar ada ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa setan memiliki keturunan, tetapi bagaimana keturunan itu lahir, tidak ada satu riwayat sahih pun yang menyatakannya. Sementara persoalan semacam ini tidak bisa disandarkan pada nalar. Al-Qurtubi saat menafsirkan ayat tentang keturunan setan ini mengatakan, keterangan yang bisa dipegang terkait masalah ini adalah hadis dari Salman bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jangan menjadi orang yang pertama kali masuk pasar, dan jangan pula menjadi orang yang terakhir keluar darinya, karena di dalamnya setan bertelur dan mengerami telurnya. Ini menunjukkan bahwa setan memiliki keturunan dari darah sulbinya. Secara lahir, hadis ini memang menyatakan bahwa setan bertelur dan mengerami telurnya di pasar. Hanya saja ungkapan seperti ini masih bisa difahami dengan maksud lain. Dalam bahasa Arab, ungkapan bertelur dan mengerami telurnya sering digunakan untuk permisalan, sehingga ungkapan setan yang bertelur dan mengerami telurnya di pasar bisa berarti dia bebas melancarkan penyesatan, bujukan, dan godaan di sana. Adapun terkait nama dan tugas anak setan yang sering disebut oleh para ahli tafsir seperti Zalanbur yang bertugas di pasar, Tiber penanggung jawab musibah yang selalu membisiki manusia agar memukuli pipi dan mengoyak kerah baju saat terjadi musibah, Akwar si penjaga pintu perzinahan dan lainnya, semua penentuan nama dan pembagian tugas semacam ini sepertinya sulit ditelusuri kebenarannya. Bisa jadi itu semua hasil pengalaman pribadi seorang manusia yang berhasil melakukan komunikasi dengan jin setan, lalu diberi informasi tentang itu. Tetapi jika ini benar, apakah setan bisa dipercaya? Namun bukan berarti anak setan tidak memiliki nama dan tidak ada pembagian tugas di antara mereka. Imam Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Khalaf al-Bahili bahwasannya Uthman bin Abul Aus pernah menghadap Nabi SAW lalu mengadu, wahai Rasulullah, setan telah menghalangi diriku dan solatku. Dia telah mengacaukan bacaanku. Rasulullah SAW bersabda, itu adalah setan yang bernama Khunzab. Jika kamu merasakannya lagi, mintalah perlindungan dari Allah dan meludahlah ke samping kiri 3 kali. Uthman lalu berkata, saya pun melakukan itu dan Allah pun menjauhkannya dariku. Hadis riwayat Muslim. Beberapa informasi tentang setan yang mengadu domba manusia, iblis yang membangun singgasananya di atas air dan mengirim para prajuritnya untuk menggoda manusia di seluruh penjuru dunia, memang semuanya benar adanya. Hal itu tersebut dalam riwayat yang sahih. Akan tetapi, seperti apa hakikatnya? Hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, tak ada ketaatan paling kuat terhadap guru kecuali para sahabat-sahabat Nabi SAW. Seperti apa ketundukan dan ketaatan para murid Nabi SAW? Jangan kemana-mana. Sesaat lagi, Khazanah segera kembali. Abdul Fattah Abu Hudda, seorang ulama muslim ahli hadis, menyatakan, sejarah membuktikan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang guru sejati. Pengamatan selintas terhadap keadaan umat manusia sebelum Rasulullah SAW dan perubahan yang terjadi pada mereka setelah beliau diutus menjadi Rasul memberikan saksi dan bukti paling jelas tentang hal itu.
Jika kita mengamati tokoh-tokoh pengajar dan pembimbing yang disaksikan oleh umat manusia yang datang setelah Rasul Sang Maha Guru, kita akan tahu bahwa semua itu menunjukkan dengan jelas keagungan guru pendidik ini. Sehingga tampak kerdil semua tokoh besar yang pernah dikenal dan disebut di dunia keguruan dan pendidikan serta sejarahnya, jika disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Guru mana yang mampu melahirkan murid yang lebih banyak dan lebih berkualitas daripada Rasul mulia yang telah melahirkan para sahabat dan pengikut ini? Bagaimana keadaan mereka sebelum beliau? Dan bagaimana pula keadaan mereka setelah beliau? Masing-masing orang dari para sahabat itu merupakan bukti berbicara atas keagungan guru pendidik yang tidak ada duanya ini. Hal ini mengingatkan kita kepada ungkapan indah yang pernah dilontarkan oleh salah seorang ahli teologi. Seandainya Rasulullah SAW tidak memiliki bukti kenabian selain para sahabatnya, maka keberadaan para sahabatnya itu saja sudah cukup untuk membuktikan kenabian Muhammad SAW. Lihatlah bagaimana Nabi mendidik para sahabat dan bagaimana para sahabat mentaati sang guru mulia. Suatu ketika Nabi SAW membuat cincin dari emas, kemudian mengenakannya dengan meletakkan matanya di bagian dalam telapak tangan. Menyaksikan itu para sahabat membuat cincin dari emas dan mengenakannya. Namun beberapa waktu kemudian beliau duduk di atas mimbar dan menanggalkan cincin yang dipakainya itu sambil bersabda, "Selama ini aku memakai cincin dan meletakkan matanya di bagian dalam telapak tangan." Kemudian beliau melemparkan cincin itu seraya bersumpah, "Demi Allah, aku tidak akan mengenakannya lagi untuk selama-lamanya." Begitu melihatnya, para sahabat radhiyallahu anhum segera melepas dan membuang cincin-cincin yang pada saat itu sedang mereka kenakan. Demikian kisah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dulu, Nabi SAW biasa melaksanakan sholat tetap mengenakan sandal. Suatu ketika, di saat beliau tengah mengimami para sahabat, tiba-tiba menanggalkan sandalnya dan meletakkannya di samping kirinya. Begitu para sahabat melihat Nabi melakukan hal seperti itu, para sahabat langsung melepas sandal mereka. Usai sholat, Nabi bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian melepas sandal?" Mereka pun menjawab, "Kami melihat Nabi melepas sandal, maka kami ikut melepaskannya." Setelah itu Nabi SAW bersabda, "Jibril baru saja datang mengunjungiku untuk memberitahukan bahwa ada kotoran menempel di sandalku." Kemudian Nabi SAW bersabda, "Jika salah seorang dari kalian datang ke masjid, hendaknya memeriksa sandalnya. Jika ditemukan kotoran menempel di sandal itu, hendaknya menghilangkannya lalu mengerjakan sholat dengan mengenakannya." Hadis riwayat Darimi dan Abu Daud. Lihatlah betapa taat dan patuhnya para murid Nabi SAW. Hal ini juga terlihat jelas dalam sebuah peristiwa yang cukup dramatis di kota Madinah. Suatu ketika jalanan di kota Madinah penuh dengan sisa minuman yang menggenang di jalanan. Mengapa? Karena baru saja wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW yang mengharamkan minuman keras. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. Begitu ayat ini turun, gelas-gelas yang masih berisi minuman keras lantas ditumpahkan, dibuang tanpa sisa. Tak hanya minuman keras di gelas yang disingkirkan, para sahabat menuju tempat penyimpanan khamar atau minuman keras mereka dalam gentong-gentong. Seketika dihancurkan dan tergenanglah jalanan Madinah hari itu dengan zat yang diharamkan itu. Sebelum ayat ini turun, memang syariat agama belum mengatur larangan minuman keras, sehingga para murid dan sahabat Nabi SAW banyak yang masih minum dan menyimpan minuman keras. Namun ekspresi kecintaan para sahabat terhadap Allah melalui ketaatan tanpa syarat melebihi apapun. Minuman yang setia menemani mereka dimusnahkan tak bersisa. Membicarakan hukum minuman keras termasuk tata kelola peredarannya pada era modern bisa jadi pembahasan tersendiri. Namun kita patut mencermati bagaimana respons para sahabat terhadap sebuah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya.
Mereka melakukannya dalam ketaatan tanpa syarat. Semua itu hanya bisa digerakkan dalam iman yang lebih mendarah daging dibanding kebiasaan lama mereka, bukan iman yang berpura-pura. Lihatlah para sahabat dari kalangan wanita yang mencari kain apa saja yang mereka dapati ketika perintah berhijab turun. Lihatlah Abu Bakar yang langsung menyedekahkan semua hartanya untuk jihad tanpa pikir panjang. Menjadi yang pertama dalam menaati perintah Allah adalah kebanggaan yang dicari para sahabat. Bagi mereka tidak ada kata menunda ketaatan. Rahasia umur juga menjadi pemicunya. Kita tidak pernah tahu pada detik berapa nafas kita akan terhenti. Pemahaman ini diresapi betul oleh para sahabat. Setiap perintah, berat atau ringankah itu, selalu mereka kerjakan. Sebagaimana manusia rasa payah dan letih wajar mendera, Allah juga menggambarkan ada perintah yang bisa dikerjakan saat lapang. Ada pula perintah yang mesti dikerjakan saat sulit. Namun apapun keadaannya, tidak ada pilihan selain mengerjakan sebaik-baiknya. Berangkatlah kamu baik dalam keadaan ringan ataupun berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 41. Mereka pun berangkat, tak mengeluh, meski Allah tahu ada yang dalam keadaan sedang kesulitan. Namun tak ada keraguan dalam diri mereka. Dengarlah jawaban mereka saat mendengar perintah Allah, dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Dan lihatlah balasan bagi mereka yang senantiasa beriman dan mengerjakan amal soleh. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Balasan apalagi yang hendak dicari manusia selain ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Surga tak akan kita raih jika Allah tak memberi ridho. Mendapat keridhaan Allah adalah puncak tertinggi pengabdian. Salah satu tonggak pengabdian itu dimulai kesiapan untuk mengatakan, saya siap dan saya taati. Risalah hari ini sudah turun dalam bentuk sempurna. Semua arahan dalam menjalani hidup sudah tergariskan. Kehidupan yang serba praktis lantas membuat laku kita makin pragmatis. Jangankan siap menaati perintah Allah, perintah lain yang memberikan keuntungan sesegera mungkin lebih didahulukan. Balasan berupa ridho, pahala, surga seolah tak tergambar, tak terasa. Ketaatan tanpa syarat inilah terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala kini menjelma menjadi barang langka. Langka bukan berarti tidak ada. Akan selalu ada orang-orang dalam diam mereka terus melangkah dari satu perintah Allah ke perintah Allah yang lain. Bagi orang-orang ini, tak ada yang bisa menjamin hidup selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Sikap ketaatan tanpa syarat ini lantas menumbuhkan kekuatan dahsyat. Kekuatan itu lantas terakumulasi serentak dan seiring, lalu menyapu seluruh yang dilewatinya dengan kekuatan yang menakjubkan. Kiranya ini rahasia mengapa kaum yang tak bisa membaca lagi menulis di tengah gurun bisa mewarnai dunia hingga hari ini. Wallahu a'lam. Pemirsa, waktu sholat merupakan waktu paling istimewa. Ada saat-saat para malaikat selalu mendoakan orang yang sholat. Lalu bagaimana malaikat mendoakan orang sholat? Jangan kemana-mana, sesaat lagi Khazanah segera kembali. Pemirsa Khazanah, ibadah sholat banyak mengundang doa dari malaikat. Mulai dari persiapannya, ketika pelaksanaannya, hingga sampai selesainya. Ketika seseorang bersiap-siap sholat, malaikat sudah hadir untuk mendoakannya. Bahkan sejak sebelum sholat dimulai, malaikat telah mendoakan. Doa malaikat ditujukan untuk orang-orang yang datang di awal waktu, setelah mereka wudhu dan menunggu sholat jamaah ditegakkan. Selama mereka duduk dan menunggu, maka selama itu pula malaikat mendoakan. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW. Tidaklah salah seorang di antara kalian yang duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim.
Maka amat disayangkan jika ada orang yang menunda-nunda berangkat ke masjid karena tidak mau menunggu lama. Padahal menunggu sholat bukanlah perbuatan sia-sia. Sebaliknya ia merupakan waktu berkualitas. Karena selama kita menunggu sholat, selama itu pula malaikat mendoakan. Setiap detik yang berlalu ketika kita menunggu imam atau iqamat dikumandangkan akan dinilai oleh Allah sebagai sebuah kebaikan dan akan didoakan oleh para malaikat yang merupakan makhluk yang terdekat dengan Allah Ta'ala. Doa malaikat untuk orang yang sholat tidak hanya terbatas sampai di situ saja. Orang yang datang duluan ke masjid berpeluang besar untuk menempati shaf atau barisan pertama. Artinya ia kembali berpeluang besar untuk didoakan malaikat. Karena malaikat juga mendoakan orang-orang yang ada di shaf pertama. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang berada pada shaf-shaf terdepan. Hadis riwayat Abu Daud. Sayangnya yang terjadi di sebagian masjid di tanah air justru sebaliknya. Orang enggan untuk mengisi shaf pertama. Bahkan yang sangat disayangkan justru orang mempersilahkan orang lain untuk mengisi shaf di depannya. Bukankah dengan begitu, ia berarti telah memberikan peluang emas ini pada orang lain? Ini bukan tindakan terpuji. Dalam konteks ini yang seharusnya diamalkan adalah prinsip saling berlomba dalam kebaikan. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah menyampaikan begitu besarnya keistimewaan shaf pertama. Seandainya kaum muslim tahu, tentu mereka tidak akan rela berada pada shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Bahkan bisa jadi untuk mendapatkan shaf pertama akan melakukannya dengan cara undian. Itulah luar biasanya keistimewaan shaf pertama yang banyak dilupakan dan disepelekan masyarakat muslim. Bagaimana dengan orang yang berada di shaf kedua, ketiga, dan seterusnya? Apakah mereka tidak didoakan oleh para malaikat? Peluang mereka untuk mendapatkan doa khusus dari malaikat menjadi kecil, tapi bukan berarti mustahil. Mereka masih bisa berkesempatan mendapat doa dari para malaikat jika mereka kemudian berinisiatif mengisi barisan yang lowong di depannya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu berselawat kepada orang-orang yang menyambung shaf-shaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Kesempatan didoakan secara khusus oleh malaikat masih berlanjut bagi orang-orang yang sholat. Dalam sholat berjamaah ada beberapa sholat di mana imam mengeraskan bacaannya sehingga terdengar jelas oleh makmum. Sholat itu adalah sholat subuh, maghrib, dan isya. Al-Fatihah adalah salah satu bacaan yang dikeraskan oleh imam. Setelah imam sampai pada akhir Al-Fatihah dan mengucapkan waladhdallin, makmum akan menyahutnya dengan mengucapkan amin. Al-Fatihah berisi doa. Di antaranya doa minta diberi petunjuk pada jalan yang lurus. Maka ucapan amin bermakna permohonan agar Allah Ta'ala mengabulkan permohonan kita. Dan luar biasanya, ucapan yang singkat ini bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW menyatakan, jika ucapan amin kita bertepatan dengan aminnya para malaikat, maka hal itu akan menjadi penghilang dosa-dosa yang dulu pernah kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah oleh kalian amin. Karena barang siapa ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia akan diampuni dosanya yang masa lalu. Hadis riwayat Bukhari. Apakah kesempatan didoakan malaikat selesai begitu sholat selesai? Ternyata tidak. Jika kita memilih duduk di tempat sholat, berzikir, dan mengingat Allah, maka doa dari para malaikat masih berpeluang mengalir kepada kita. Namun kadang kita temukan beberapa orang yang bergegas meninggalkan tempat sholatnya setelah sholat usai. Mungkin dia ada urusan penting dan mendesak yang akan dikerjakan. Hal itu memang tidak dilarang, tapi jika seseorang ingin keistimewaan lebih, ingin bonus lebih banyak, ingin tabungan pahalanya bertambah, maka tetap di tempat sholatnya tentu saja pilihan yang tepat. Rasulullah SAW bersabda, para malaikat akan selalu bersolawat, berdoa kepada salah satu di antara kalian selama ia ada di dalam tempat solat di mana ia melakukan solat, selama ia belum batal wudunya.
Para malaikat berkata, "Ya Allah, ampunilah dan sayangilah ia." Hadis riwayat Ahmad. Nah pemirsa, sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau masih beri hambamu kesempatan. Astagfirullah, alhamdulillah. Kau masih beri hambamu kesempatan untuk kembali.